Tiongkok menghadapi tantangan besar dalam mencapai reunifikasi dengan Taiwan, terutama mengingat penolakan keras dari pemerintah dan masyarakat Taiwan terhadap upaya tersebut. Taiwan, yang pada awalnya adalah tempat persembunyian pasukan nasionalis yang kalah dalam Perang Saudara Tiongkok, telah menjadi entitas yang mandiri dan demokratis. Dengan lebih dari 23 juta penduduknya, Taiwan memiliki identitas nasional yang kuat dan tidak bersedia bergabung kembali dengan Tiongkok di bawah pemerintahan Partai Komunis. Nah, kira-kira kenapa ya Tiongkok begitu ingin untuk mengambil kembali Taiwan sebagai bagian dari wilayah mainlandnya? Apakah ada motivasi lain yang hendak mereka tuju? Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di EdNow, Advanced Knowledge. Xi Jinping saat ini adalah seorang Presiden Republik Rakyat Tiongkok dan juga sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Ia pertama kali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKT pada November 2012 dan kemudian terpilih sebagai Presiden pada Maret 2013. Pada Oktober 2017, Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok memberikan dukungan kepada Xi untuk melayani lebih dari 2 periode jabatan, menghapus batasan masa jabatan presiden yang sebelumnya membatasi semua pendahulunya. Xi Jinping dianggap sebagai pemimpin yang memiliki kontrol yang kuat. Dan beberapa langkah yang diambilnya selama kepemimpinannya mencerminkan kembalinya model kepemimpinan yang lebih otoriter. Dia mengencarkan kampanye anti korupsi yang melibatkan banyak tersangka pejabat tinggi, menegaskan kembali kendali kuat partai atas militer, dan memperkuat pemantauan serta pengendalian atas media sosial juga internet. Dalam bidang ekonomi, Xi Jinping memimpin kebijakan China Dream yang menekankan pada pemulihan martabat nasional dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ia juga memimpin inisiatif Sabuk dan Jalan, sebuah proyek infrastruktur global yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar negara. Meskipun mendapatkan dukungan di dalam negeri, pendekatan kepemimpinan Xi Jinping juga menimbulkan keprihatinan di beberapa lingkaran internasional, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Perannya dalam mengkonsolidasikan kekuasaan dan meningkatkan kendali partai di berbagai sektor menciptakan perdebatan dan analisis terkait arah Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi. Tiongkok, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, telah menegaskan tekadnya untuk reunifikasi dengan Taiwan. Namun, upaya tersebut dihadapi oleh berbagai kendala, termasuk sikap tegas dari negara-negara lain yang berhubungan dengan Tiongkok. Beberapa negara, meskipun secara resmi mengakui kebijakan satu Tiongkok, juga menjalin hubungan militer dan ekonomi yang kuat dengan Taiwan. Pertimbangan penting dalam melihat ancaman ini adalah dampaknya terhadap perekonomian global. Invasi atau konflik di Laut Cina Selatan dapat menciptakan represi global yang serius. Namun, terlepas dari resiko ini, Tiongkok tampaknya memiliki tekad untuk tetap dapat mencapai reunifikasi dengan Taiwan, baik melalui cara damai maupun paksa. Sejarah dan dinamika kekuatan di kawasan tersebut juga menjadi faktor penting dalam menganalisis situasi ini. Tiongkok sebagai kekuatan kontinental memiliki kecenderungan ekspansionis, dan Taiwan menjadi salah satu fokus utama dalam ambisi geopolitiknya. Terdapat perbedaan antara kekuatan kontinental seperti Tiongkok dengan negara-negara maritim seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris, khususnya dalam pendekatan ekspansionisme dan pengaruh regional di wilayahnya masing-masing. Peningkatan militer Tiongkok kini menjadi perhatian serius dunia internasional, dengan modernisasi militer yang sudah mencakup penambahan armada kapal perang, kapal selam, dan pengembangan rudal balistik lainnya. Penggunaan strategi pertahanan udara dan laut yang terintegrasi dalam latihan-latihan militer menunjukkan kesiapan Tiongkok untuk menghadapi situasi konflik. Penting juga untuk memperhatikan bahwa evaluasi risiko dan kecenderungan konflik ini disampaikan oleh berbagai sumber, termasuk bekas Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, dan Menteri Pertahanan Taiwan. Mereka mengindikasikan bahwa invasi atau konflik mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Tingginya jumlah personel militer yang ada di Tiongkok dengan 2 juta personel pada April 2023 dan penumpukan armada militer yang dianggap sebagai yang terbesar, tercepat, dan terlengkap sejak Perang Dunia Kedua ini lalu menimbulkan kekhawatiran cukup serius. Perkembangan ini juga mencakup peningkatan jumlah peluncur rudal balistik antar benua dari Tiongkok yang kini mulai menjadi perhatian dunia internasional. Pertimbangan terakhir termasuk diantaranya latihan simulasi invasi yang dilakukan oleh Tiongkok, juga operasi gabungan dan simulasi serangan terhadap Taiwan di masa yang akan datang. Latihan-latihan ini menunjukkan bahwa persiapan serius mereka untuk menghadapi situasi ini memang nyata, dan tentu mereka juga mengevaluasi kesiapan militer mereka. Jika Anda bertanya kepada pemerintah Tiongkok tentang Taiwan,
Maka menurutnya, Taiwan adalah provinsi nakal yang ditakdirkan untuk bersatu kembali di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok. Namun, jika Anda bertanya kepada Amerika, Jerman, Jepang, atau negara lain yang melakukan banyak perdagangan dengan Tiongkok, situasinya akan menjadi kurang jelas. Secara resmi, semua negara ini mengakui kebijakan satu Tiongkok, yang menetapkan bahwa pemerintah hanya dapat menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang berbasis di Beijing ataupun pemerintah di Taipei. Namun, hubungan ini tidak berlaku untuk keduanya sekaligus. Saat menerapkan konsensi diplomatik ini, negara-negara blok barat tersebut ternyata turut berkontribusi dalam menjual peralatan militer ke Taiwan, serta melakukan perdagangan besar-besaran dan bahkan mengirimkan politisi mereka untuk melakukan kunjungan resmi ke Taipei. Faktanya, Tiongkok tidak senang dengan status quo yang disematkan pada Taiwan. Padahal, tujuan geopolitik nomor satu Presiden Tiongkok Xi Jinping adalah reunifikasi dengan Taiwan sepenuhnya. Nah, ia melihat bahwa keterlibatan dari kekuatan luar atau pihak asing sebagai hal yang tidak pantas dan tidak menghormati politik dalam negeri Tiongkok. Sementara itu, jika Tiongkok mengambil alih Taiwan dengan paksa, hal ini akan berdampak besar pada perekonomian global. Artinya, perang di Laut Cina Selatan akan mengakibatkan depresi global yang lebih buruk dari apapun yang pernah kita alami dalam sejarah peperangan di dunia sebelumnya. Perang Saudara Tiongkok yang dulu berlangsung sejak era Perang Dingin atau Perang Ideologi berakhir pada tahun 1949 dengan Chiang Kai-shek dan pasukan nasionalisnya mundur ke Taiwan. Mereka telah kalah dari pasukan komunis Mao Zedong selama beberapa tahun hingga akhirnya berada di ambang kekalahan total. Taiwan sendiri dinyatakan sebagai ibu kota sementara Republik Tiongkok dan mereka berjanji bahwa suatu hari Tiongkok akan merebut kembali daratan tersebut. Kemudian, Partai Komunis Tiongkok mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di daratan Tiongkok atau yang dikenal juga sebagai daerah mainland. Nah, sejak saat itu, baik Republik Rakyat Tiongkok dan Republic of China atau Taiwan sama-sama saling mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah di Tiongkok. Saat ini sendiri, Taiwan adalah rumah bagi lebih dari 23 juta orang dan setiap tahunnya akan semakin kecil kemungkinan bagi masyarakat Taiwan bersedia untuk menerima reunifikasi secara damai. Mereka telah melihat apa yang terjadi ketika Tiongkok melakukan aneksasi wilayah di masa lampau. Kala itu, Hong Kong pernah diserahkan ke Tiongkok oleh Inggris pada tahun 1967 di bawah kerangka satu negara yang sama, namun memiliki dua sistem yang inovatif. Hong Kong sendiri awalnya ingin mempertahankan otonomi wilayahnya dengan adanya kebebasan berpendapat, serta membentuk peradilan dan sistem hukum terpisah dari Tiongkok. Namun, pada tahun 2020, Tiongkok justru memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang semakin meluas di Hong Kong, yang digunakan untuk menindak perbedaan pendapat masyarakat di sana dan membatasi kebebasan pers secara tidak adil. Tiongkok juga ikut campur dalam gelaran pemilu Hong Kong dan bahkan menunjuk tokoh-tokoh yang mendukung wakil dari Beijing untuk dapat menduduki posisi penting di pemerintahan Hong Kong. Tidak heran bila banyak dari warga Hong Kong yang lalu melakukan protes keras, meskipun hasilnya sendiri tidak cukup signifikan. Bila berbicara tentang Taiwan, mereka memiliki konstitusi yang sebenarnya menjamin berbagai penyetaraan hak asasi manusia, termasuk kebebasan untuk berbicara, berkumpul, berserikat, dan beragama. Warga negara Taiwan juga diperbolehkan untuk memilih dan mencalonkan diri di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok. Hanya saja, ironisnya semua kebebasan tadi perlahan mulai sirna. Pada tahun 2017 misalnya, terdapat banyak aksi represif yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Pernah suatu ketika, seorang warga negara Taiwan jatuhi hukuman selama 2 tahun penjara karena memposting meme di WeChat yang mana dirinya membandingkan Xi Jinping dengan Winnie the Pooh. Selain itu, Tiongkok juga meningkatkan tekanan militer dan ekonominya terhadap Taiwan dengan memotong kontak diplomatik dan mendorong sekutu internasional untuk tidak lagi mengakui kedaulatan wilayah Taiwan. Mereka bahkan menggunakan strategi polarisasi opini publik dengan melibatkan kelompok-kelompok di dalam Taiwan untuk memperkuat pengaruhnya di sana. Sementara itu, Amerika Serikat sendiri bersikukuh untuk tetap mempertahankan Taiwan sebagai bagian dari mitra politiknya jika di kemudian hari mereka diserang. Tidak heran kan bila Amerika menjual persenjataan ke Taiwan dan menjalin hubungan yang kuat dengan pemerintahannya di Taipei. Hal ini membuat pemerintah Tiongkok sangat marah dan keduanya juga terlibat dalam perang dingin sejak cukup lama, terutama di Laut Cina Selatan. Tidak heran kan bila Amerika cukup sering mengirim kapal perangnya untuk sekedar melintasi Selat Taiwan. Militer Tiongkok tentu saja merespon aksi ini dengan mengirimkan jet tempur dan kapal perangnya ke wilayah strategis tersebut. Artinya, untuk memahami mengapa situasi ini begitu berbahaya, kita perlu melihat perkembangan militer Tiongkok lebih jauh. Tiongkok telah meningkatkan belanja pertahanannya secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Dan hal ini terutama mencakup dalam modernisasi angkatan laut dan udaranya. Tiongkok kini bahkan memiliki kapal induk, kapal selam nuklir, dan jet tempur canggih di kelas terbaru.
Mereka juga mampu mengembangkan rudal balistik antar benua dengan jangkauan yang dapat mencapai daratan Amerika, dan mereka turut membangun pangkalan militer di pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Termasuk diantaranya pulau-pulau buatan yang jumlahnya cukup banyak. Hal ini lalu menciptakan ketegangan yang signifikan di kawasan tersebut, terutama dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jika Tiongkok memutuskan untuk menggunakan kekuatan militernya untuk merebut Taiwan, maka kita akan melihat konflik besar yang nantinya melibatkan beberapa kekuatan besar di dunia. Krisis ini sendiri tentu akan memiliki dampak ekonomi yang serius, mengingat Taiwan adalah produsen terbesar di dunia untuk produksi semikonduktor, yang merupakan salah satu komponen utama dalam perangkat elektronik. Wilayah tersebut juga menjadi salah satu jalur perdagangan laut terpenting di dunia. Selain itu, baik Amerika dan Tiongkok, keduanya adalah dua poros kekuatan ekonomi terbesar di dunia, sehingga konflik di antara keduanya tentu akan berdampak besar pada perekonomian internasional. Dalam konteks ini, analisis risiko dan konsekuensi invasi atau konflik di antara Tiongkok dan Taiwan menciptakan situasi geopolitik yang sangat rumit dan dapat berdampak besar pada stabilitas regional dan global. Nah, gimana Sobat Adsense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @sen.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!